Ya, selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang terkasih di dalam Tuhan. Kita mengucap syukur untuk pagi hari yang indah Tuhan berikan kepada kita. Kita bersama-sama akan memuji Dia dan kita akan merasakan indahnya di dalam hadirat Tuhan. Kita angkat pujian, give thanks. Dan nanti Ibu Elizabeth akan berdoa untuk kita. Dengan hati bersyukur pada Allah yang hidup, syukur karena diberikan putranya Yesus. Dengan hati bersyukur pada Allah yang hidup, syukur karena diberikan putranya Yesus. Kini yang lemah berkata ku kuat, yang miskin berkata ku kaya karena perbuatannya pada kita. Kini yang lemah berkata ku kuat, yang miskin berkata ku kaya karena perbuatannya pada kita. Syukur. Kita angkat sekali lagi pujian ini dengan penuh ucapan syukur. Dengan hati bersyukur pada Allah yang hidup, syukur karena diberikan putranya Yesus. Kini yang lemah berkata ku kuat, yang miskin berkata ku kaya karena perbuatannya pada kita. Kini yang lemah berkata ku kuat, yang miskin berkata ku kaya karena perbuatannya pada kita. Syukur. Haleluya. Mari saudara-saudara kita berdoa. Bapa kami alam surga, pada pagi hari ini kami datang dengan penuh ucapan syukur kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa buat kesempatan yang baik. Kami ada dalam ibadah Zoom pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami minta belas kasih-Mu ya Tuhan. Berkati ibadah pada pagi hari ini ya Tuhan. Lawatlah
anak-anak-Mu satu persatu pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami sungguh-sungguh ingin menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Kami sungguh rindu ibadah kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih buat kebaikan Tuhan. Hari lepas hari yang boleh kami terima ya Tuhan. Tuhan tolong berkati ibadah pada pagi hari ini Bapa. Dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya ya Tuhan. Sungguh kami mau meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Sungguh kami mau senangkan Engkau ya Tuhan. Berkati yang terlibat dalam pelayanan ibadah pada pagi hari ini ya Tuhan. Satu persatu yang mengambil bagian Tuhan berkati. Terlebih hamba-Mu yang sudah Tuhan persiapkan. Ibu Pendeta Helga Tuhan pakai sehingga firman-Nya akan memberikan jawaban buat kami semua ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami percaya ya Tuhan Yesus, kami akan terima berkat Tuhan pada ibadah pada pagi hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Seluruh doa sembahyang ini kami minta kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Elizabeth dan Bapak Ibu sekalian. Apapun yang kita hadapi, tantangan-tantangan yang ada di dalam kehidupan kita, jangan membuat kita melupakan bahwa Tuhan itu begitu baik. Justru kita boleh melihat pertolongan dan penyertaan Tuhan melalui semuanya. Mari kita mau angkat pujian dengan hati bersyukur, kita nyanyikan haleluya. Aku mau nyanyi. Haleluya, ku mau nyanyi tentang Dia, haleluya. Ku mau sorak tentang Dia, haleluya. Ku tak dapat hidup tanpa Dia. Sekarang ku adalah ciptaan baru dan ku hidup dalam keselamatan-Nya. Tak ada kutuk mengikatku, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, ku mau nyanyi tentang Dia, haleluya. Ku mau sorak tentang Dia, haleluya. Ku tak dapat hidup tanpa Dia. Sekarang ku adalah ciptaan baru dan ku hidup dalam keselamatan-Nya. Tak ada kutuk mengikatku, puji Tuhan. Kita nyanyi sekali lagi Bapak Ibu. Haleluya, ku mau nyanyi tentang Dia, haleluya. Ku mau sorak tentang Dia, haleluya. Ku tak dapat hidup tanpa Dia. Sekarang ku adalah ciptaan baru dan ku hidup dalam keselamatan-Nya. Tak ada kutuk mengikatku, puji Tuhan. Terus Bapak Ibu ya, kita nyanyi sekali lagi. Haleluya, ku mau nyanyi tentang Dia, haleluya. Ku mau sorak tentang Dia, haleluya. Ku tak dapat hidup tanpa Dia. Sekarang ku adalah ciptaan baru dan ku hidup dalam keselamatan-Nya. Tak ada kutuk mengikatku, puji Tuhan. Katakan, tak ada kutuk. Tak ada kutuk mengikatku, puji Tuhan. Sekali lagi, tak ada kutuk. Tak ada kutuk mengikatku, puji Tuhan. Haleluya, Bapak Ibu, demikianlah hidup kita sudah tidak lagi diikat oleh kutuk. Apapun yang terjadi, semua adalah seizin Tuhan. Dan Dia akan buka semua jalan bagi kita. Dan bagi Bapak Ibu mungkin yang menghadapi tantangan, yang terus menaikkan doa kepada Tuhan, jangan putus harapan. Melalui firman pada pagi hari ini, kita akan menerima jawaban dan kekuatan dari Tuhan. Mari kita mau persiapkan hati kita, kita angkat pujian seperti rusa rindu. Seperti
Begitu ku merindu padamu Tuhanku, bawalah lebih dekat, lebih tinggi kepadamu. Aku merindukan jamaah-Mu Tuhan, seperti rusa rindu, seperti rusa rindu mata air yang jernih. Begitu ku merindu padamu Tuhan, bawalah lebih dekat, lebih tinggi kepadamu. Aku merindukan jamaah-Mu Tuhan. Puaskanlah aku, oh Yesus Juru Selamatku. Bukalah mataku, memandang wajah-Mu. Puaskanlah aku, oh Yesus Juru Selamatku. Ku rindukan air firman-Mu, Tuhan, puaskan. Puaskanlah aku, oh Yesus Juru Selamatku. Bukalah mataku, memandang wajah-Mu. Puaskanlah aku, oh Yesus Juru Selamatku. Ku rindukan air firman-Mu, Tuhan. Ku rindukan air firman-Mu, Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena Engkau begitu indah di dalam hidup kami, penyertaan dan tuntunan Tuhan. Dan pada saat ini, Engkau sudah mempersiapkan hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu bagi kami. Engkau akan menghampiri kami satu persatu, pribadi lepas pribadi. Tuhan sendiri yang akan menjawab segala permasalahan kami, terutama memberikan kami sukacita dalam mengiring dan berjalan bersama dengan Engkau. Kami siap untuk menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya persilakan kepada Ibu Pendeta Helga untuk menyampaikan firman Tuhan. Selamat pagi, selamat kita datang berbakti di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk jemaat AMS di Jakarta. Menjadi doa dan harapan saya, kiranya kita semua ada dalam keadaan yang sehat dan sejahtera di dalam pemeliharaan Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, kita pada pagi hari ini sudah tiba di ujung dari bulan November. Ya, dan sebentar lagi kita masuk Desember, sebentar lagi kita akan merayakan Natal, sebentar lagi tahun akan berganti ya. Tapi mari kita tetap mempelajari untuk mencari hal-hal yang terpenting dalam hidup ini ya. Tema bulan November adalah utamakan Tuhan. Jadi
tema yang akan saya bawakan pada pagi hari ini adalah mencari yang terpenting. Ya, karena di dalam hidup ini enggak semuanya penting untuk dicari. Enggak semuanya patut untuk dicari ya. Ada hal-hal yang jauh lebih penting, ada hal-hal yang terpenting untuk kita cari. Mari saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Amos, ya, kitab Amos pasal yang kelima, ayatnya yang keempat dan kelima. Amos pasal 5 ayat yang keempat dan kelima. Mari kita baca dan simak bersama-sama. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Janganlah kamu mencari Betel. Janganlah pergi ke Gilgal dan janganlah menyeberang ke Beersheba. Sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan dan Betel akan lenyap. Ya. Satu perintah Tuhan, satu perkataan yang Tuhan sampaikan untuk umatnya, untuk bangsa Israel. Ya, yaitu carilah aku maka kamu akan hidup. Ya, saudara, ayat ini adalah ayat yang mengandung perintah dan ayat yang mengandung larangan. Ya, perintah akan apa yang harus kita cari sebagai umat Tuhan dan apa yang jangan kita cari. Ya, kalau di masa-masa pandemi seperti ini ya, terlihat sekali aslinya, muncul aslinya dari manusia. Apa yang dicari dari dalam kehidupan muncullah ketika pandemi terjadi seperti sekarang ini ya. Apa yang menjadi prioritas utama di dalam kehidupan kita manusia terlihat. Ya, apa yang menjadi hal yang utama di dalam kehidupan seseorang itu terlihat di masa penuh penderitaan, di masa kesesakan seperti yang kita semua alami, seluruh dunia alami pada hari-hari ini ya. Jadi tapi Tuhan berkata ya, carilah aku maka kamu akan hidup ya. Akan terlihat orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan dan orang-orang yang seolah-olah mencari Tuhan. Ya, kenapa saya katakan ini ada sungguh-sungguh mencari Tuhan, ada seolah-olah mencari Tuhan. Karena di dalam ayatnya yang kelima saudara, dibilang sama kita oleh Tuhan, janganlah kamu mencari Betel. Janganlah pergi ke Gilgal. Ya, kita tahu Betel, Bethel, ya, itu artinya adalah rumah Tuhan. Kita disuruh cari Tuhan, tapi jangan cari rumah Tuhan. Bingung ya saudara, gitu. Jadi kita akan melihat, membedakan mana orang yang benar-benar sungguh-sungguh mencari Tuhan dan mana yang orang yang seolah-olah mencari Tuhan. Ya, menjadi peringatan dari Tuhan kepada bangsa Israel, jangan kamu pergi ke jangan kamu mencari Betel, jangan kamu pergi ke Gilgal, jangan menyeberang ke Beersheba. Ya, ini adalah tempat-tempat yang di dalam sejarah perjalanan bangsa Israel adalah tempat-tempat yang dibasahi oleh berkat Tuhan, yang dilimpahi oleh berkat Tuhan. Ya, Betel rumah Tuhan. Tempat-tempat perjumpaan dengan Tuhan. Tempat-tempat di mana hadirat Tuhan dimanifestasikan. Tapi di ayat ini dibilang jangan. Mengapa saudara? Karena pada saat itu justru di Betel, ya, yang notabene artinya rumah Tuhan, Raja Yeroboam yang pertama mendirikan patung lembu emas. Di Gilgal terdapat ukiran-ukiran untuk berhala. Jadi hati-hati saudara. Ya. Rumah Tuhan pun bisa bergeser menjadi berhala. Ya. Berkat Tuhan yang kita terima itu bisa jadi berhala.
bisa jadi penghalang kita untuk kita cari Tuhan sungguh-sungguh. Ya. Segala sesuatu di dunia ini yang sudah menggeser posisinya Tuhan dari yang tempat yang pertama menjadi kesekian, entah keberapa, itu adalah berhala. Dan itu bisa apa saja. Dalam hal ini ibadahnya bangsa Israel sudah menjadi berhala. Karena apa? Karena mereka menyembah lembu emas. Menyembah berhala-berhala. Padahal tempat-tempat itu adalah tempat-tempat yang diberkati Tuhan. Semestinya tempat yang mendatangkan berkat Tuhan. Tapi karena mereka lebih mengutamakan berkat Tuhan ketimbang makanya itu menjadi berhala. Makanya itu tidak berkenan ya. Sebab Gilgal akan masuk ke pembuangan. Dan Bethel akan menjadi, kalau bahasa aslinya ya saudara, Bethel akan menjadi Beth-Aven. Beth-Awen. Yang artinya rumah kejahatan, rumah dosa. The house of iniquity. Ya, dari rumah Tuhan menjadi rumah yang penuh dengan kejahatan. Bukankah Yesus juga pernah marah di bait Allah, dia bongkar bangkirkan segala meja penjualan. Engkau telah menjadikan rumahku sebagai sarang penjahat. Ini juga sama. Ternyata ibadah kita itu kalau kita tidak sungguh-sungguh cari Tuhan, kalau kita cuma cari berkat Tuhan, itu sudah merupakan satu kejahatan di mata Tuhan. Merupakan satu hal yang tidak berkenan di mata Tuhan. Ya. Pada masa pandemi ini saudara, semua orang cari aman, betul ya? Semua orang cari aman, semua orang mau cari tenang, semua orang cari selamat, semua orang cari sehat. Ya, dengan kata lain semua orang mencari yang namanya hidup. Sehingga semua orang yang tidak peduli kaya atau miskin, mereka berusaha mati-matian untuk mencari dalam tanda kutip berkat Tuhan. Ya, semua itu yang tadi saya sebutkan, ketenangan, keamanan, kesehatan, itu semua berkat Tuhan saudara. Dan semua orang pada saat ini membutuhkan itu, membutuhkan keselamatan, membutuhkan kesehatan, membutuhkan rasa tenang, membutuhkan rasa aman, membutuhkan ya yang namanya hidup yang benar-benar hidup, hidup yang seutuhnya. Maka mereka lupa cari Tuhan, malah cari hidup. Hati-hati saudara. Firman Tuhan bilang, cari aku, kata Tuhan ya. Cari Tuhan, maka kamu akan hidup. Jadi kehidupan itu, kalau di dalam bahasa Ibrani ini aslinya ya, kata hidup yang dipakai di dalam Amos ini, ya itu adalah menggunakan kata cayah, yang artinya hidup yang limpah, prosper, hidup yang penuh favor, hidup yang berkenan, hidup yang sejahtera, hidup yang sehat, terpelihara, hidup yang penuh. Itu. Jangan sampai di dalam masa seperti sekarang ini kita lebih sibuk mikirin cari hidup dan lupa Tuhan. Yang semestinya kita adalah cari Tuhan, maka kita akan hidup. Yang setuju katakan amin, saudara. Ya. Jangan dibalik-balik. Firman Tuhan seringkali hukumnya firman Tuhan, hukumnya Tuhan dengan hukumnya dunia ini sangat bertolak belakang. Dan ini salah satunya, kalau kamu mau hidup, kamu cari aku. Bukan cari hidup dulu, baru kamu cari aku, bukan. Ya, jangan terbalik. Ya. Jangan sampai fokus kita dalam ikut Tuhan adalah untuk cari berkatnya, untuk cari sejahteranya, untuk cari aman. Ya. Di dalam Yohanes 6 ayat 26 setelah Yesus mengadakan
mujizat, memberi makan 5.000 orang. Ya. Lalu tetap ada orang-orang yang mengikuti dia. Yesus bilang, kalian mengikuti aku bukan karena kalian mencari aku bukan karena kalian melihat tanda-tanda, tapi karena kalian makan roti dan perut kalian kenyang. Ikut Tuhan, cari Tuhan, tapi karena kenyang, karena berkat. Jadi dengan kata lain dia cari berkat, bukan cari Tuhan. Ya. Padahal ya saudara ya, kan firman Tuhan juga saya percaya sudah dibawakan beberapa minggu yang lalu. Ya tentang carilah dahulu kerajaan Allah. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepada. Semuanya itu tuh apa? Ya ayat-ayat sebelumnya tentang kekhawatiran. Apa yang akan kamu pakai, apa yang akan kita gunakan, yang kita makan. Ya. Di dalamnya, janganlah kamu khawatir akan hidupmu. Kata hidup lagi. Jangan khawatir akan hidup. Jangan fokusnya di dalam kehidupannya. Jangan fokusnya di dalam berkatnya. Gimana nih saya mau. Memang perlu, penting bekerja, penting. Penting cari berkat Tuhan, penting. Tapi itu bukan yang terpenting. Yang terpenting adalah cari Tuhan terlebih dahulu. Maka hidup itu akan diberikan kepada kita sebagai bonus. Ya, sebagai, ya kita gak usah berjerih lelah ya. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak akan menambahinya. Lagu zaman dulu, cari apa di dalam dunia, cari apa di dalam dunia, cari uang tentu binasa, cari Yesus yang penuh cinta. Ya, kita harus cari Tuhan dulu, utamakan Tuhan terlebih dahulu. Ya, Dia dulu yang nomor satu. Ya, kata hidup itu yang di dalam Amos tadi yang kita baca, maka kamu akan hidup, yang tadi saya bilang cayah itu. Nah di dalam huruf aslinya ya, jadi ini lebih kuno lagi daripada bahasa Ibrani. Di dalam huruf aslinya itu digambarkan sebagai perut yang terisi. Itu kata hidup. Perut yang aman, nyaman. Kita kan kalau kenyang ya saudara ya, kita aduh enak kan gitu. Habis itu ngantuk, biasanya begitu kan. Habis itu ngantuk karena kita sudah tercukupi semuanya. Ya, domba dikasih makan, habis itu tinggal diusap-usap sama gembalanya. Tidurlah dia menikmati ketenangan, menikmati berkat Tuhan. Itu digambarkan. Dan kata mati sebaliknya dari kata hidup itu digambarkan dengan perut yang kosong atau kelaparan. Jadi firman Tuhan pada pagi hari ini tidak salah saudara. Kita harus cari yang paling penting dulu. Kita harus cari yang utama dulu. Apa yang utama? Tuhan. Yang utama itu Yesus. Berkat itu nomor sekian. Gak usah dicari. Kalau kita cari Tuhan sungguh-sungguh, berkat itu yang cari kita. Ada amin saudara? Bukan kita yang susah payah cari berkat, bukan. Tapi berkat yang akan cari kita, berkat yang akan kejar kita. Bukan kita yang akan kejar-kejar berkat. Ya, puji Tuhan saudara. Saya akan tutup dengan cerita ini saudara. Ya, salah satu didikan atau ajaran dari papa mama saya ya, terutama papa saya yang sangat berharga. Gitu, yang sangat berharga dan masih hidup gitu di dalam saya. Itu ajaran adalah tentang menomorsatukan Tuhan. Jadi saudara, dari hal yang kecil ya, waktu ya saya masih kecil itu saya dididik untuk tidak pernah bolos ibadah. Ya, kecuali kalau saya sakit ya, dan itu pun jarang saya sakit. Ibadah pun harus karena ya ibadah kan
Saya tinggal di pastori, ibadah di gereja ya di sebelah gitu ya. Harus ikut ibadah. Kalau ada perlombaan-perlombaan nih di sekolah ya, terus mau mengirimkan saya, tapi perlombaannya jatuh pada hari Minggu, waduh, itu harus diatur sedemikian rupa sehingga jamnya itu setelah saya ibadah, setelah saya ikut sekolah minggu, ya masih kecil sekolah minggu, setelah saya ikut sekolah minggu, baru saya boleh pergi untuk ikut perlombaan itu. Tapi kalau jamnya bentrok, jangan harap dah saya dikasih, enggak. Udah papa saya enggak perlu apa piala prestasi gitu, enggak. Tapi kalau saya melupakan Tuhan gitu atau bolos dari ibadah, wah dia enggak suka itu. Sehingga seiring beranjak dewasa, saya mulai berani beralasan gitu ya, berani beralasan gitu. Pak boleh, kan sebenarnya saya udah tahu dari kecil saya dididik seperti itu, saya nggak usah bertanya lagi gitu, boleh atau enggak gitu ya. Terus ya papa saya jawab seperti ini aja, ya terserah. Kan Tuhan nggak perlu kamu yang perlu Tuhan. Dijawab seperti itu saudara. Jadi saya tidak lagi memperpanjang, saya tidak jadi pergi. Tidak jadi ikut perlombaan apapun itu. Ya, saya ikutin apa kata ayah saya. Tapi itu membekas dan terus saya jalani sampai saya dewasa, sampai saya menikah. Ya, satu kali saya dapat berkat Tuhan saudara. Ya udah saya besar ini, saya dapat berkat Tuhan. Saya ditraktir, diajak jalan-jalan ke luar negeri. Ya, jadi pergilah kami ke luar negeri, ya banyak. Nah itu ke luar negeri itu melewati hari Minggu. Hari Minggu, jadi saya walaupun saya tidak mengerti bahasa setempat gitu, tapi saya bilang sama teman-teman saya ini, dan salah satunya ada yang menyponsori saya bilang gini, yuk kita ibadah dulu hari Minggu gitu. Nanti abis itu baru jalan-jalan. Mereka menolak. Padahal mereka anak Tuhan juga, mereka orang Kristen juga. Terus mereka bilang, kan kapan lagi kita ada di sini? Nanti kalau kita ke gereja dulu, kita habis waktunya di gereja, jadi kita nggak ke Kubek katanya gitu, nggak kelihat tuh semua tempat-tempat yang kita mau kunjungi katanya gitu. Oke lah kalau begitu. Jadi singkat cerita, saya janjian lah sama mereka, nanti ketemu aja sore ya. Saya di satu tempat, di tempat wisata yang di mana kita ketemu aja di situ. Oke, udah saya ibadah, saya habis ibadah, saya jalan-jalan ke tempat-tempat, wah banyak yang saya kunjungi gitu. Akhirnya pada jam kita janjian itu, mereka kok nggak datang juga ya, mereka terlambat sekali, terlambat sampai malam gitu. Akhirnya mereka cerita, tahu nggak kita tuh bangunnya, satu bangun kesiangan. Dua katanya, lagi kita mau berangkat, keretanya rusak. Jadi tidak jalan, mereka menunggu 1 jam, keretanya tidak jadi benar, mereka harus ambil kereta lain. Dan singkat cerita mereka tidak melihat jalan-jalan dan sebagainya. Itu hal yang, ini ilustrasi yang sederhana saudara. Karena saya ibadah dulu, saya malah dapat itu semua apa yang mereka pengen kunjungi, saya kunjungi. Yang mereka ingin kunjungi karena mereka tidak ibadah dulu, mereka akhirnya itu dari perkara kecil aja saudara. Jadi kalau kita mencari Tuhan, kalau kita menomorsatukan Tuhan, kalau kita mengutamakan Tuhan terlebih dahulu, pasti kita hidup. Dan hidup di dalam Tuhan itu hidup yang penuh kelimpahan, hidup yang diberkati, hidup yang terpelihara. Jangan kita terbalik, kita cari berkat Tuhan, kita cari keamanan, kita cari ini lebih daripada kita mencari Tuhan. Akhirnya kita tidak dapat Tuhannya, tidak dapat berkatnya, gigit jari. Ya saudara, ayat yang terakhir mari kita buka Mazmur 14,
ayat yang terakhir. Saya mau saudara di rumah saudara juga, saudara mengucapkan dengan kata-kata yang terdengar, dengan suara yang terdengar oleh saudara sendiri ya. Mazmur 14 ayat yang pertama dan yang kedua. Mazmur 14 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Ya, kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Untuk pemimpin biduan dari Daud. Orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Busuk dan jijik perbuatan mereka, tidak ada yang berbuat baik. Tuhan memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Ya, ada slogan-slogan iklan, orang bijak taat pajak. Saya pinjam slogan itu, orang bijak cari Tuhan terlebih dahulu. Ya, Tuhan Yesus memberkati, biarlah firman Tuhan ini menjadi rema di dalam hati kita. Jangan sampai berkat menjadi nomor 1 di dalam kehidupan kita, menggeser posisinya Tuhan. Mari balikan kembali posisinya Tuhan di tempat yang semestinya, yang utama berkat itu akan mengalir memberkati kita. Ya, mari kita tutup ibadah kita. Kita mau nyanyikan lagu terlebih dahulu, menikmati Tuhan. Haleluya. Pribadimu Tuhan, seperti rusa rindu mata air jernih, berkat dan kekayaan, pangkat emas dan perak, tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku. Menikmati Tuhan, menikmati Yesus di setiap waktu kau berharga. Tuhan, menikmati Yesus dalam kekekalan kemuliaan, dalam kekekalan kemuliaan. Tuhan, inilah yang menjadi pengakuan kami Bapa. Tidak ada berkat, tidak ada kekayaan, tidak ada sesuatu hal pun yang sebanding dengan Engkau Tuhan. Maka dari itu Bapa, pada pagi hari ini kami mau mempertetapkan hati kami untuk mencari Engkau senantiasa di dalam kehidupan kami. Mengutamakan Engkau di atas segalanya Tuhan.
memprioritaskan Engkau sebagai yang nomor satu di dalam kehidupan kami. Karena kami percaya ketika kami melakukannya Bapa, kami memperoleh kehidupan yang sesungguhnya, kehidupan yang sejati yang Kau sediakan bagi kami. Kiranya Engkau mendapati kami menjadi umat-Mu, anak-anak-Mu yang bijak Tuhan, yang mencari Engkau. Kami tidak mau menjadi bebal dan menyangkal keberadaan-Mu Tuhan. Kami tidak mau menjadi bebal dan menomorssekiankan Engkau Tuhan di dalam kehidupan kami. Tapi kami mau jadi orang-orang yang bijak, yang selalu menomorsatukan Engkau di dalam segala hal, di dalam hidup kami. Meteraikanlah firman-Mu di dalam hati kami masing-masing. Biarlah Roh Kudus-Mu terus berbicara di dalam hati kami, supaya apa yang sudah kami dengar boleh berbuah-buah di dalam kehidupan kami, menghasilkan buah-buah yang menyenangkan hati Engkau dan menjadi berkat buat sekeliling kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur buat kesehatan yang Kau berikan. Kami mengucap syukur buat pemeliharaan yang Kau nyatakan. Kami mengucap syukur buat ketenangan, kedamaian, sejahteraan yang limpah di dalam hidup kami. Sukacita yang membuat hidup kami tetap boleh ada sampai pada saat ini. Itu semua karena Engkau. Kami kembalikan segala hormat, puji, syukur kami hanya kepada Engkau, Tuhan kami yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sampai berjumpa di minggu-minggu selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa cari Tuhan selalu. Haleluya. Terima kasih kepada Ibu Pendeta Helga, dan kita mengucap syukur karena Tuhan sudah mengingatkan kepada kita semua apa yang menjadi keutamaan di dalam hidup kita. Dan selanjutnya kita bersama-sama akan mendengarkan pengumuman yang akan disampaikan kepada kita semua. Saya silakan. Haleluya, selamat pagi saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelumnya, atas nama Ibu Gembala dan seluruh jemaat PDMS mengucapkan terima kasih atas firman yang disampaikan pada pagi hari ini untuk Ibu Pendeta Helga. Tuhan Yesus memberkati. Ada beberapa pengumuman yang mau saya sampaikan pada pagi hari ini. Minggu depan, 6 Desember 2020, kita bertemu kembali dengan doa Bidstone jam 8.15 dan dilanjutkan dengan ibadah via Zoom jam 9 dan ada perjamuan Tuhan. Untuk itu saudara-saudara mohon untuk mempersiapkan roti dan anggur untuk perjamuan Tuhan. Selanjutnya untuk jemaat yang ingin didoakan dan juga ingin memberikan kesaksian dapat menghubungi Ibu Fungling atau Ibu Lingling di nomor handphone yang tertera pada layar saudara masing-masing. Dan informasi mohon disampaikan paling lambat hari Sabtu atau 1 hari sebelum doa Bidstone dan juga ibadah dilakukan. Selanjutnya, informasi sekolah minggu. Tiap minggu juga kita melakukan ibadah online via YouTube. Dan temanya untuk minggu ini adalah memberi dengan tulus hati. Dan ibadah dilakukan setiap jam 9.15 pagi. Dan untuk Bapak Ibu yang ingin link untuk Ibu Heni atau Ibu Sandy di nomor handphone yang tertera. Dan yang selanjutnya untuk dewasa, muda, dan juga remaja, itu untuk ke depan setiap Sabtu juga kita akan mengadakan ibadah Zoom, dan Sabtu kemarin itu ibadah perdana, itu kita rencananya setiap Sabtu jam 7.30 malam waktu Indonesia Barat, itu kita akan melakukan ibadah untuk remaja dan dewasa muda. Ternyata kemarin ibadah perdana sangat luar biasa. Anak-anak muda dan juga remaja itu sudah 8 bulan dalam kondisi istilahnya tidak bisa berinteraksi, sekolah juga harus via online, mereka rindu untuk melakukan persekutuan bersama, dan ibadah remaja itu dipimpin langsung oleh Bapak Pendeta Nemo Bahari, dan dalam ibadah itu juga ada melakukan sesi tanya jawab dan sharing, dan kemarin sharing itu sangat luar biasa, mereka sangat rindu untuk bersekutu.
Untuk Bapak Ibu yang ada remaja atau dewasa muda, bisa menghubungi Ibu Fungling atau Ibu Lingling untuk meminta link atau invitation-nya untuk ibadah Zoom remaja. Dan selanjutnya, tidak terasa saudara, dalam 2 hari ke depan kita sudah masuk ke dalam bulan Desember. PDAMS akan mengadakan ibadah Natal pada tanggal 20 Desember 2020 hari Minggu dengan tema Damai Sejahtera di Bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Dan mari kita dukung di dalam doa dan kita bersama-sama berdoa sehingga kita berjalan dengan baik dan lancar, bisa menjadi berkat bagi kita semua. Dan selanjutnya untuk saudara yang terbeban untuk mendukung kegiatan Sekolah Alkitab Cianjur, bisa memberikan persembahan langsung ke nomor rekening Yayasan Kabar Baik Cianjur di nomor BCA yang tertera di screen. Dan terakhir, ada pengumuman lomba menyanyi dari Sekolah Minggu yang akan dibawakan Ibu Sandy. Mari kita saksikan bersama. Adik-adik, sebentar lagi kita akan memperingati Hari Natal. Siapa yang tahu Hari Natal itu apa? Pinter, hari kelahirannya Tuhan Yesus. Nah, Sekolah Minggu akan mengadakan acara lomba menyanyi. Nah, lomba menyanyinya sudah ditentukan lagunya adik-adik. Ada 2 lagu. Yang pertama itu Jingle Bells dan yang kedua adalah We Wish You a Merry Christmas. Semuanya harus ikut ya adik-adik. Nggak ada yang bilang, enggak saya nggak bisa, suara saya jelek, aku malu Ci. Enggak ya, karena kita menyanyi untuk Tuhan Yesus. Nah, pasti Tuhan Yesus senang kalau adik-adik menyanyi untuk Dia. Jadi semuanya harus ikut. Nanti link lagunya akan dikirim via WhatsApp group. Nah, nanti minta tolong sama maminya atau papinya di rumah untuk merekamnya, untuk ngerekamin adik-adik. Nah, adik-adik mulai persiapkan dari sekarang. Nanti yang dinilai adalah hafal atau tidak lagunya. Yang kedua, mulai dari penampilannya. Nah, penampilannya rapi, sopan atau tidak ya. Dan yang ketiga, atributnya. Apakah atributnya sesuai dengan Natal atau tidak? Nah, adik-adik mulai persiapkan dari sekarang. Minta tolong sama mami papinya ya. Nanti dikumpulkannya itu di minggu pertama bulan Desember. Terakhir mengumpulkan itu tanggal 7 Desember ya adik-adik. Tanggal 7 Desember dikumpulkan melalui WhatsApp group. Bisa ke Cisendi atau ke Ciheni ya. Nanti akan ditampilkan semuanya ya. Semuanya akan ditampilkan di ibadah umum AMS, ibadah umum Natal ya adik-adik, ibadah Natal umum AMS ya. Jadi kalian bisa saksikan bersama dengan mama papa di rumah. Nah, mulai persiapkan dari sekarang ya adik-adik. Sekian pengumuman hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Oke, sekian pengumuman dari saya. Kita bertemu kembali untuk minggu depan dalam ibadah. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih Pak Gunadi. Sudah terasa sekali ya suasana Natal. Bapak Ibu, demikianlah kebaktian kita pada pagi hari ini. Kita akan segera tutup. Nanti Ibu Gembala akan berdoa untuk kita. Kita angkat pujian Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalam
Terima kasih Tuhan Yesus, kembali kami datang kepadamu pada akhir dari ibadah Zoom pada pagi hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu, untuk segala kemurahan-Mu, anugerah-Mu Tuhan. Yang tidak henti-hentinya Tuhan Yesus, setiap saat kami boleh rasakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau kami sudah boleh memuji, membesarkan nama-Mu, kami boleh mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, jiwa kami sudah disegarkan kembali. Kami diingatkan kembali bahwa tetap kami harus mengutamakan Engkau Tuhan. Karena kalau kami mengutamakan Engkau, segala perkara, segala hal Tuhan Engkau akan cukupkan dan akan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberkati saudara-saudara kami yang mengikuti Zoom pada pagi hari ini. Baik besar maupun kecil, tua, muda ya Tuhan, Engkau menolong mereka, memberkatinya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau tetap menjadi kekuatan kami, Engkau tetap menjadi sukacita kami Tuhan. Dalam masa-masa pandemi ini Tuhan, di mana kami tidak bisa ya Tuhan Yesus bertegur sapa secara normal, tapi Tuhan Yesus Engkau ada, Engkau tetap memberikan sukacita kepada kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk saudara-saudara kami yang sakit, baik Bapak Angki Turangan Tuhan, Engkau tolong Yesus, Engkau sembuhkan, Engkau jamah Tuhan. Engkau kembalikan dia kepada keluarganya, kepada sidang jemaatnya, bersama-sama boleh melayani Engkau kembali Tuhan. Bapak Johnson juga yang dalam keadaan lemah tubuhnya, Engkau menolong Tuhan. Engkau Yesus Allah yang melawat kami satu persatu ya Tuhan Yesus. Sekalipun kami secara manusia tidak bisa melawat, tidak bisa bertemu, tapi Engkau ada di mana-mana ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau lah yang menjadi pengharapan kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menjadi tabib kami Tuhan. Dan kami tetap berdoa untuk kebaktian remaja dan kaum muda yang sudah dimulai. Biarlah Tuhan di hari-hari yang akan datang juga boleh lebih banyak lagi kaum muda yang mengikutinya, karena kami semua perlu Engkau Tuhan Yesus. Kaum muda perlu bimbingan-Mu, perlu firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain, tapi Engkau tidak pernah berpisah dengan kami Tuhan. Engkau selalu mempersatukan kami dengan kasih-Mu. Dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan Yesus, yang selalu mengikat kami menjadi satu, mulai sekarang bahkan sampai selama-lamanya, sampai Maranatha Engkau datang kembali. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin.